Selamat pagi Bu. Pagi. Terima kasih banyak Bu untuk kesempatannya Ibu memberikan waktu untuk wawancara tentang dilema etika dan bujukan moral. Iya, sama-sama Pak Anjur. Semoga kegiatan CGP-nya berjalan lancar dan sukses sampai akhirnya. Iya Bu, makasih banyak ya Bu. Iya. Kita mulai ya Bu. Ya, boleh. Oh iya Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang selama ini pernah Ibu hadapi Bu? Selama ini yang pernah saya hadapi mungkin kejadian nyata lah Pak ya, kejadian nyata yang ada di sekolah kita. Seperti kalau kita memilah, mungkin ada yang anak mau sekolah, tetapi dikarenakan orang tua ingin menyuruh membantu bekerja, akhirnya itu jadi kita pilih bahwa yang bujukan moral otomatis baik lawan salah lawan benar. Gitu. Sementara dilema etika itu kejadiannya suatu hal yang baik, tapi dibilang bertentangan tidak, cuma waktunya itu saling bertepatan. Satu waktu kejadiannya Bu, ya, suatu waktu. Jadi kalau contohnya di sekolahan kita mungkin kejadiannya pada saat anak itu harus mengikuti ujian akhir, sementara mereka pada saat itu juga harus mengikuti tes kepolisian. Waktu yang bertepatan, semuanya kan kebutuhannya sangat penting bagi anak tersebut. Akhirnya saya mungkin kalau untuk pemilihan secara langsung tidak, biasanya langsung dadakan gitu. Dadakan. Ya. Berarti Ibu membedakannya berdasarkan kejadiannya Bu ya. Kalau dilema etika benar lawan benar Bu ya. Oh ya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama pada kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban, atau untuk dilema etika tadi Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan Bu? Kebetulan kejadiannya baru-baru saat ini di sekolah kita. Pada saat yang tadi juga saya kasih contoh bahwa ada anak pada saat ujian akhir, hari itu juga mereka harus mengikuti tes polisi. Kalau mereka tidak mengikuti, menunggu selesai ujian sudah tutup. Akhirnya karena sifatnya urgen, maka keputusan saya ambil langsung mengizinkan anak tersebut untuk mengikuti tes polisi, dikarenakan ujian sekarang kan tidak langsung dari pusat, karena dilaksanakan oleh sekolah. Jadi mungkin bisa mengambil namanya kebijakan sekolah atau otonomi sekolah lah, mengambil kebijakan-kebijakan baik untuk menyelesaikan masalah yang tidak terlalu berat seperti ini kan. Terlalu berat. Karena menguntungkan anak dan tidak merugikan anak juga, dan guru juga tidak merasa dirugikan karena bisa ada ujian susulan, ada waktu jeda untuk mengikuti ujian susulan. Iya Bu, kejadian yang baru-baru ini Bu. Iya, baru-baru ini. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu? Karena kejadian dilema etika ini ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan kejadian seperti kemarin ya, pada saat itu kita bisa, itu tidak harus saya. Dilema yang berat itu dia baik sama baik tuh. Pada saat anak itu di akhir-akhir sekolah, orang tua datang ke saya minta nilai, itu kan berat itu. Minta nilai, sementara kan dari semester 1, 2, 3, 4 nilai ada. Karena alasannya mengikuti kesalahannya gini. Sementara pada saat itu, pada siswa masuk ke SMA ini kita sudah sosialisasi kalau anak pasti punya tujuan akhir. Jadi mulailah perlakuan positif atau motivasi, keinginan untuk meraih cita-cita itu dimulai dari awal, bukan di akhir. Jadi dilema. Dilemanya kalau tidak kita iakan mungkin menghambat tujuan akhir anak. Kalau yang sifatnya seperti itu, biasanya saya pertama diskusi dengan tim sekolah, pengembangan sekolah, termasuklah mungkin ada komite di sana, ada guru, ada wakil, ada beberapa guru senior. Setelah itu langsung ke pengawas, mungkin di puncak penyelesaian masalah yang tidak merugikan sekolah, saya langsung ke dinas provinsi.
Itu tahapannya Bu, ya? Tahapannya dari mulai dari guru-guru, dari tim pengembang, Sampai ke pengawas. sampailah ke dinas. Ke dinas Provinsi. bagian SMA. Bagian pembina Pembina SMA. SMA. Oh iya Bu, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang diambil ya pada Iya, kasus hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada saat dilema etika ada. pada saat dilema etika. Iyalah, kembali lagi seperti yang tadi saya sampaikan Pak Anjur, ada yang berat ada yang ringan tadi. Jadi yang efektif itu jika kejadiannya pada saat ujian ada tes seperti itu bisa kita ambil langsung. Nah, itu sangat efektif kalau daripada kita menunggu diskusi mungkin kita briefing dulu sama guru, waktu yang ditunggu kan cukup lama, sementara anak pada saat itu mungkin mereka serasa di PHP lah seperti itu istilahnya zaman sekarang kan. Nah, sudah itu ada lagi yang pokoknya intinya di hal-hal yang sangat urgen kita putuskan saat itu juga, yang sangat berat pokoknya kita efektifnya mana yang harus diputuskan saat itu diputuskan, yang mana yang akan berdampak negatif ke sekolah itu harus didiskusikan terlebih dahulu. Berarti Ibu memilah dulu Bu, ya? Memilah dulu ya. Persoalannya ya. Oh iya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang paling berat itu pertama pada saat yang minta nilai tadi ya Pak ya. Saat minta nilai ya? Itu nilai diminta, sebenarnya nilai itu diraih oleh siswa ya, dicapai oleh siswa. Tapi kalau nilai diminta itu ya mana ya? Urgensinya apa Bu sekolah dapur ya? Iya, itu tuh motivasinya nanti kan kepada adik-adik. Untuk yang berikutnya. Nah, adik-adiknya nilai itu ternyata bisa diminta, kan salah. Itu yang jadi dilema beratnya. Sementara mungkin mudah-mudahan dengan adanya CGP ini membuat motivasi terbaru untuk anak-anak untuk semangat belajar mungkin dengan inovasi baru membuat mereka tidak lagi meminta nilai. Itu dilema yang paling berat. Dilema paling berat itu pada saat meminta dan pada saat memutuskan mereka berbuat salah yang sangat fatal, tapi masyarakat ikut memojokkan sekolah. Itu kan berat itu. Berat untuk memutuskan. Makanya harus ada kerjasama antara stakeholder yang ada di lingkungan sekolah untuk memutuskan hal-hal yang dilema etika yang berdampak negatif selanjutnya untuk adik-adik, semangatnya, motivasi belajarnya, nanti ujung-ujungnya kinerja sekolah atau sekolah ini ada sekolah tapi bisa dibeli, jadi buruk dampaknya ke sekolah. Itulah mungkin soalnya apa, kalau siswa meminta merubah nilai itu arahnya kebujukan moral. Lebih kebujukan moral. Iya betul. Arahnya ke sana Bu ya. Bukan lagi arahnya ke dilema etika. Karena salah. Salah ya Bu. Oke lah Bu. Yang berikutnya Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau Ibu membuat tenggang waktu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung yang Ibu selesaikan di tempat atau Ibu membuat jadwal atau schedule untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk selama ini untuk jadwal penyelesaian masalah yang model dilema etika kebetulan saya tidak punya. Yang ada itu mungkin jadwal-jadwal pembinaan ya. Itu pembinaannya mungkin untuk beberapa guru yang dianggap perlu pembinaan. Kalau yang kejadian seperti ini itu ada di guru BK dan guru kesiswaan itu ada jadwal. Kalau saya biasanya membelanya yang hal yang tadi urgen itu tidak pakai jadwal, langsung tindak di tempat atau diputuskan pada saat itu juga. Tapi misalnya terjadi perkelahian, menyalah aturan, itu
itu kebetulan kita ada kerjasama dengan pihak kepolisian, maka ada namanya sosialisasi untuk siswa mengenai hal-hal negatif yang sering dilakukan remaja-remaja saat ini. Khusus untuk diri saya tidak punya jadwal pembinaan langsung, cuma adanya pembinaan guru dan pembinaan siswa yang cukup fatal kasusnya. Berarti tergantung permasalahannya. Iya, kasus. Karena ada sebagian yang dikerjakan oleh tim, Bu, ya. Iya, yang dikerjakan oleh tim, ada yang dikerjakan oleh wakil, ada yang mengelola BK. Oh iya, Bu, yang berikutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang mempermudah Ibu selama ini, Bu? Dengan adanya tim saya, tim pengembang sekolah, adanya wakil kesiswaan, guru BK yang biasanya langsung terjun ke siswa untuk menangani permasalahan, walaupun di akhirnya kan kita diskusikan jika masalah itu sangat berat. Ada beberapa tim atau namanya tim pengembang sekolah, termasuk juga pihak-pihak dari luar sekolah seperti komite sekolah, terus stakeholder yang ada di lingkungan kita seperti desa, gitu kan. Itulah mereka yang sangat membantu untuk termasuk untuk kondisi supaya sekolah ini kondusif dan aman-nyaman. Nyaman untuk peserta didik, ya. Iya. Dari semua yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan pada persoalan yang termasuk dilema etika? Setelah beberapa CGP mewawancarai saya dan saya juga ikut membaca secara tidak langsung, ternyata banyak pembelajaran saya dapat. Ada keputusan kita itu ternyata ada namanya dilema etika, baik melawan baik, ternyata ada rujukan moral, ternyata ada hal yang memang harus kita, mungkin menurut hati kita tidak bisa, tapi harus kita lakukan. Nah, jadi banyak pembelajaran saya dapat di dalam kegiatan yang dilakukan CGP. Ada dilema etika selama ini mungkin kita lakukan, udah tahu itu ternyata dilema etika. Dan itu seperti bujukan moral, bujukan moral itu seperti itu ternyata. Setelah kita pelajari dan setelah ada wawancara orang CGP, banyak pembelajaran yang saya dapat, banyak keputusan itu kita harus berpihak pada siswa. Berpihak pada siswa. Murid ya, pada murid itulah kata ajar Dewan Tara. Jadi ada banyak ilmu yang saya peroleh setelah adanya pembelajaran ini. Iya, jadi terbuka pikiran kita, Bu, ya. Mungkin selama ini sebenarnya sudah kita lakukan juga sebagian. Tapi tidak tahu. Tapi kita tidak tahu itu namanya dilema etika dan bujukan moral, Bu, ya. Oh iya, Bu, itulah, Bu, pertanyaan wawancara kita, Bu. Saya berterima kasih kepada Ibu, mudah-mudahan kita dapat sama-sama belajar dan bisa menerapkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan khususnya mengenai dilema etika dan bujukan moral di sekitar di lingkungan sekolah kita, Bu. Untuk panjang. Ya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu.